Shalom semuanya, apa kabar? Saudara-saudara dari Jemaat AFGF Cirebon, selamat berjumpa dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Handoyo dan Pastor Tommy yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi di antara saudara semuanya, bagi saudara semuanya. Terima kasih kepada Pak Tumple Sihaan karena yang menghubungi saya untuk saya boleh ada dengan saudara. Walaupun kita virtual, tidak jumpa langsung. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan sama-sama hadir dan mempersatukan kita semuanya. Baik, mari kita belajar firman Tuhan ini. Saudara, dalam hidup ini kita harus tahu satu hal yang penting. Di antara sekian banyak hal. Papa kita di surga, kalau berurusan dengan kita, bekerja dengan kita, apa saja, itu tidak dimulai dengan fisik atau yang dari luar. Selalu yang dari dalam. Maka itu dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Saya ulangi, 2 Korintus 4 ayat 16. Begini kata Tuhan lewat Paulus. Meskipun manusia lahiriah ini makin merosot, outer man, kalau dalam bahasa Inggrisnya terjemahan tertentu, enggak apa-apa. Karena usia, karena macam-macam kita pasti makin merosot. Maka itu awas di antara saudara yang takut menjadi tua. Ingat loh, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi takut menjadi tua. Maaf, rata-rata orang yang takut menjadi tua itu takut jelek. Aduh maaf, itu dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Kesombongan. Supaya tetap harus dilihat cantik, cakep, gagah. Maaf, bentuk tubuh yang sempurna. Saudara hati-hati, itu kesombongan. Jadi 2 Korintus 4 ayat 16. Papa hampir tidak pernah terlalu berurusan dengan yang di luar. Yang jasmani, yang lahiriah. Outer man ini. Tapi dikatakan di ayat itu, yang di dalam manusia batinnya, the inner man, itu yang terus diperbarui dari hari ke hari. Wah, luar biasa. Begitu pula Kolose 3 ayat 10. Setelah kita menerima pakaian manusia baru dalam pertobatan kita lahir baru, maka di Kolose 3:10 itu begini janji Tuhan kepada kita. Itu diperbarui terus menerus. Nah, sering kita mendengar kata inside out. Yaitu yang dari dalam ini keluar. Bukan yang dari luar ke dalam, tidak. Itu cara Papa kita bekerja. Maka itu Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Itu merubah kita dari dalam, bukan merubah kita dari luar. Sebab yang dari luar ini fana dan suatu titik nanti, maaf, masing-masing kita harus mengakhiri hidup ini. Maka segagah apa kita, secakep apa kita, secantik apa kita, sehebat apa kita. Begitu tiba hari itu, kita dikembalikan ke tanah, maka tidak ada artinya apa-apa. Satu kali saudara di sosial media, saya nggak tahu yang nulis itu siapa, tapi saya setuju. Satu hari ada anak ayam diskusi dengan induknya. Terus tanya gini, Ma, apa sih bedanya kita dengan manusia? Kok kelihatannya manusia itu lebih enak ya, Ma? Bisa belanja ini, bisa beli itu. Induk ayam ini jawabnya enteng sekali. Enak, dengar ya. Kita ini masih lebih berharga dari mereka. Anak ayam ini mikir, kok bisa, Mak? Lihat, siapapun yang namanya manusia, presiden, raja, perdana menteri, jenderal, konglomerat, orang hebat, siapa saja. Begitu mereka mati, hanya punya satu sebutan, mayat atau jenazah. Lalu kalau kita bagaimana? Oh, kalau kita mati itu keren, Nak.
Kok bisa, Ma? Lihat, begitu kita mati, kita bisa jadi ayam goreng, ayam geprek, ayam kalasan. Kita bisa jadi ayam yang macam-macam. Justru waktu kita mati. Saudara, waktu saya membaca tulisan itu merenung. Betul juga ya. Nah, itulah manusia. Apa yang kita mau banggakan dengan hidup kita? Siapapun kita, begitu tiba hari itu, mayat. Sekaya-kayanya orang kaya, seterkenal-terkenalnya orang terkenal. Nggak mungkin kalau sudah meninggal, terus jenazah didudukkan di meja kantornya yang megah dan mewah. Ya, lalu ditidurkan di tempat tidur yang mahal. Nggak mungkin. Takut semua orang serumah, takut semua orang sekantor. Maka itu, ayo mulai hari ini kita melihat ke dalam. Apalagi di masa pandemik ini. Ketika ibadah tidak bisa sebebas yang dulu. Kita bisa datang rame-rame ke gereja mau. Kalau saya pakai istilah ini. Oh, kita bisa coba cari baju penampilan yang keren. Karena mau ibadah bersama-sama. Tapi selama pandemik ini, kita ibadah itu pribadi dengan Tuhan. Dan yang melihat ya diri kita sendiri. Karena kita ibadah di depan laptop atau di depan HP kita. Maka itu yang di dalam ini yang perlu kita jaga. Karena ini kekal. Yang kelihatan ini sementara. Yang tidak kelihatan di dalam itu kekal. Maka itu saudara, ini urusan Tuhan terbesar dalam kehidupan kita. Maka itu berapa kali kita lihat dalam hidup Tuhan Yesus. Ketika dia didatangi oleh imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang tujuannya, hanya ingin menjerat, menjebak, dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi luar biasa Tuhan Yesus menjawab. Satu contoh, ketika hari itu orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat melihat murid-murid Tuhan Yesus makan gak cuci tangan. Wih, mereka protes. Yesus, kenapa engkau izinkan murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita yang harus basuh tangan? Karena bagi orang Yahudi ada 600 sekian peraturan baru di luar yang tertulis di kitab Taurat Musa yang mereka pegang. Ribet sekali. Nah, itulah orang-orang beragama yang merasa sok hebat ketika hidup agamawinya dilihat oleh banyak orang. Maka itu pandemik ini kita bersyukur membuat kita murni ibadahnya sendiri dengan Tuhan. Lalu sisanya biar orang melihat dampaknya ketika kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan merubah kita dari dalam. Nanti orang-orang yang di luar itu akan merasakan kehadiran Tuhan lewat hidup kita. Nah, itu yang lebih penting. Jelas ya? Nah, maka itu dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ketika terjadi perdebatan di antara mereka dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hei dengar kau ya. Bukan apa yang dari luar masuk. Itu yang menajiskan kita. Bukan. Tapi apa yang dari dalam keluar. Itu yang menajiskan kita. Jadi saudara, Papa di surga lebih menitik beratkan. Saya ulangi. Papa di surga lebih menitik beratkan yang manusia batinia ini. The inner man. Itu jauh lebih penting buat Papa di surga. Karena itu yang kekal. Maka itu saya ulangi ya. Awas yang takut tua. Jangan membiarkan kesombongan ada di hidup kita. Apalagi biasanya orang yang takut tua itu berani keluarkan uang ratusan juta. Mungkin. Untuk ini, untuk itu, untuk mempertahankan penampilan. Nggak ada gunanya. Semuanya yang dari dalam ini. Yang harus terus diperbarui. Maka itu dalam Kolose 3:10 kita tahu. Begitu Tuhan memberikan kita pakaian manusia baru. Janji Tuhan dalam Kolose 3:10. Itu akan terus-menerus diperbarui. Sampai kita semuanya mencapai pengenalan yang sama menurut gambar pencipta kita. Nah, itu yang Tuhan tunggu dari antara kita semua. Maka itu beri porsi yang berbeda. Merawat kesehatan harus.
Merawat tubuh harus mandi misalnya dan sebagainya. Ya yang wajar-wajar lah. Tapi buat Tuhan yang inner man, yang di dalam ini, inside ini, harus kita beri perhatian lebih, yaitu manusia roh yang Tuhan ingin dari hari ke hari kita diproses untuk makin menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah begitu saudara dan saya sudah makin hari makin menyerupai Tuhan Yesus, makin hari makin mirip Tuhan Yesus, dan suatu titik nanti kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah sepanjang perjalanan hidup kita yang seperti itu, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa ada perbedaan dalam hidup ini. Penampilan kita pasti beda, cara kita bicara pasti beda, cara kita memandang sesuatu pasti beda dengan yang lain, cara kita mendengar sesuatu, cara kita memutuskan sesuatu pasti beda. Karena manusia roh kita itu terus-menerus diperbarui. Itu yang Tuhan katakan lewat Paulus dalam Roma 12. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi izinkan kamu diperbarui di budimu, di mindsetmu. Itu yang dari dalam. Supaya Tuhan bisa nampak lewat hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Semua kita pasti masih ingat 1 Korintus 11 ayat 1. Begini Paulus berkata, ikutilah teladanku, tirulah aku, imitate me. Wih, luar biasa. Bukan berarti Paulus sombong, tidak. Sama seperti aku menjadi pengikut Yesus, mengikuti teladan Kristus. Saya kagum kepada 1 Korintus 11 ayat 1 itu. Artinya begini ya, simpelnya, sederhananya. Pasti selama kita hidup menjadi murid Tuhan Yesus, pasti ada yang pernah bertanya begini. Aku heran lihat kamu. Dulu, sebelum kamu percaya Tuhan Yesus, sebelum kamu menjadi murid Yesus, aduh maaf ya, hidup itu kacau. Tapi terakhir-terakhir, ketika aku dan teman-teman melihat perubahanmu, luar biasa. Nah, biasanya ada orang tanya kepada kita, boleh nggak aku tahu siapa sih Tuhan Yesus yang kau percaya itu? Nah, misalnya ada rekan-rekan kita yang kenal kita dari dulu, lalu mereka melihat kita ada perubahan setelah kita menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, kita bertobat, kita dibaptis penuh Roh Kudus, diperbarui karakter kita. Dan ini jawabannya kalau ada orang-orang bertanya seperti itu kepada kita. Oh, kamu ingin tahu siapa Yesus itu? Begini jawaban kita menurut 1 Korintus 11 ayat 1. Lihat aku, maka engkau akan melihat Yesus. Wow. Ketika pertama kali Roh Kudus memberi saya pengertian itu, saya bilang wow. Lihat aku, maka engkau akan melihat Yesus. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. 2 Korintus 5 ayat 20 dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia cuma utusan Kristus. Tapi dalam bahasa Inggris, for we are Christ ambassadors. Tahu kata ambassador? Duta besar. Nah, itu lebih jelas. Tugas duta besar yang utama itu ada 3. Ya, saya ulangi, tugas duta besar yang utama itu ada 3. 1, dia posisinya, otoritasnya, wewenangnya itu sama dengan kepala negara, kepala pemerintahan yang dia wakili di negara asing itu. Nomor 2. Duta besar itu tugas yang kedua, melindungi orang-orang yang sewarga negara dengan dia, tapi tinggal di negara asing itu kalau ada apa-apa. Jadi duta besar Indonesia yang di Amerika
berhak melindungi warga negara Indonesia yang tinggal dan kerja dan hidup di Amerika. Nomor 3, duta besar itu punya otoritas yang hebat. Namanya kekebalan diplomatik immunity atau SWAKA. Jadi orang berdosa, penjahat, pembunuh, perampok yang dikejar oleh aparat di negara itu, dan begitu lihat ada rumah duta besar atau kantor duta besar, bisa masuk ke halaman saja dari pintu pagar luar ke dalam. Maka aparat di negara itu nggak boleh menjamah, sebab orang ini sudah ada di negara lain. Wih, ini keren sekali loh. Saudara, waktu saya pertama mempelajari immunity atau kekebalan diplomatik ini, saya yakin di Alkitab pasti ada. Dan ternyata betul. Nanti cari di kitab Bilangan. Suatu hari Yahweh Tuhan bicara kepada Musa. Musa, pilihlah 6 kota. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kota perlindungan. Nah, dalam peraturan Taurat, kalau ada orang jahat, pelaku kejahatan, lalu lari, bisa mencapai salah satu dari 6 kota perlindungan, maka hukum Tuhan berkata, orang itu nggak boleh ditangkap, nggak boleh dihukum dulu sebelum diperiksa, itu dilindungi. Dan ternyata saudara, literatur tertua, ya, the oldest literature yang dipakai oleh seluruh dunia dalam hukum internasional, duta besar itu punya hak SWAKA, immunity, ternyata dari kitab Bilangan itu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau saudara dan saya menjadi gerejanya, menjadi muridnya, menjadi teman sekerjanya, ternyata kita ini duta besar kerajaan surga yang ada di dunia. Kita seotoritas dengan Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Lukas 22 ayat 29. Dan aku telah, bukan akan. Lukas 22 ayat 29. Dan aku telah menentukan hak-hak kerajaan bagimu, gerejaku, bagimu, murid-muridku, bagimu, teman sekerjaku. Sama hak-hak kerajaan yang Bapakku tentukan bagiku. Bayangkan, itulah tugas duta besar. Itu bekerja dari dalam, saudara. Oke, saya beri globalnya dulu ya tentang duta besar. Ini saya contoh di Amerika. Satu hari ada orang Amerika sangat tertarik dengan Indonesia karena dengar banyak cerita, lihat TV dan semuanya. Orang ini pengen bisa tahu Indonesia, pengen ke Indonesia, tapi sayang waktu nggak ada, uang juga nggak ada. Nggak usah panik. Cari konsulat jenderal atau langsung ke kantor duta besar Indonesia yang ada di Washington DC. Nah, kalau orang ini sudah sampai ke Kedubes Indonesia, begitu masuk, ya kalau saudara yang belum pernah ke Kedutaan Besar Indonesia di Washington, kagum. Masih di halaman sudah ada patung cantik, patung Dewi Sri. Ya, begitu, itu masih di halaman luar loh, belum masuk ke pagar. Begitu masuk ke pagar, lewat masuk halaman, pintu gerbang besar ada Garuda, burung Garuda, Pancasila itu. Masuk ke dalam juga begitu. Wih, ada burung, ada ukiran cantik sekali Garuda Wisnu Kencana. Ya, dan seterusnya, suasana Indonesia. Silakan dari kantor buka sampai kantor tutup, orang Amerika ini keliling dan membaca majalah, melihat DVD tentang Indonesia dan macam-macam. Percaya enggak? Setelah sekian lama, sekian jam, dia ada di kantor duta besar Indonesia itu, pasti dia keluar akan manggut-manggut. Oh, ini toh Indonesia itu. Nah, ini ada hal yang lucu ya saudara, tapi jangan dijadikan apa itu masalah. Karena saya sering keliling. Jadi saya sudah mengunjungi berapa kedutaan besar Indonesia di berapa negara.
konsulat-konsulat jenderalnya lebih sering. Karena itu kota-kota kecil. Baik yang di Australia, di Eropa, di Amerika, di Kanada. Sudah sering. Maaf saudara, saya itu sampai heran. Kalau masuk ke toiletnya, kedutaan besar kantornya, sama itu baunya dengan Indonesia. Maaf ini, jangan dijadikan pembahasan apa-apa. Serius. Jadi orang Amerika pun tahu, oh begini juga ya aroma, maaf. Ya saya nggak tahu kenapa begitu, ya sudahlah. Memang itulah Indonesia, perwakilan mutlak. Jadi, rumah kita masing-masing adalah kantor duta besar kerajaan surga di dunia. Jadi kalau suatu hari ada orang tanya, aku ingin tahu loh surga itu seperti apa? Undang ke rumah nginep 2 malam minimal. Nah ketika orang ini sudah nginep di rumah kita 2 malam, pulang dia berkata, oh inilah surga. Awas rumah kita amburadul kacau balau. Awas. Ya, saya punya ilustrasi. Ini fakta. Ya, saya sering membuat penelitian ini. Satu hari satu keluarga yang punya 3 anak masih kecil-kecil bilang begini, anak-anak, besok kita mau terima tamu. Behave ya, yang sopan ya, yang aturan ya. Ya ma, ya pak, woi senang anak-anak terima tamu. Apalagi kalau tamunya bawa anak-anak seumuran mereka. Saudara percaya enggak? Ini cara saya pernah buat riset. Saudara percaya enggak? Lewat hari ketiga. Biasanya anak-anak itu tanya, Ma, Pa, kapan tamunya pulang? Ngerti arti pertanyaan itu? Saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan itu. Maksudnya, Ma, kami nggak bisa bebas, Ma. Ada tamu itu. Pengen aslinya nggak bisa lagi. Saya kagum. Itulah anak-anak. Maka itu saudara, suasana rumah tangga kita, suasana keluarga kita adalah kedutaan besar kerajaan surga di dunia ini. Maka itu perlu ada perombakan, pembaruan, inovasi, revolusi di manusia roh kita, manusia batin kita. Dari hari ke hari diperbarui. Jangan lupa tadi 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Maka kalau hidup kita adalah duta besar kerajaan surga di dunia, maka kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kerajaan kita yang kita wakili akan dilihat oleh orang. Nah ini yang dari dalam, yang harus kita keluarkan. Supaya kemuliaan Tuhan, nama Tuhan yang kudus dan mulia itu nyata lewat hidup kita masing-masing. Maka itu Tuhan Yesus berkata, Paulus, Petrus, berilah tumpangan, berilah tumpangan. Kenapa? Kita harus berani menampung orang di rumah kita, di hati kita. Supaya mereka bisa menikmati surga itu seperti apa. Bisa menikmati kasih Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Apalagi di masa pandemik begini. Ketika orang saling berjauhan, dekat saja tidak boleh. Padahal yang namanya manusia hidup itu butuh sentuhan, butuh interaksi. Di sini walaupun kita harus berjaga-jaga dan tetap taati peraturan. Tapi tetap kita bisa menyapa mereka, memberkati mereka. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ayo kita berinteraksi dengan mereka, saudara. Sehingga berkat Tuhan itu nyata. Maka kalau kita seperti itu, yang dari dalam ini diperbarui terus, hidup ini luar biasa. Contoh, PPKM ini saya terkunci di Surabaya. Ya, sudah hampir seminggu ini. Nah, saya tinggal di apartemen salah satu anak saya di Surabaya Barat. Nah, ternyata di bawah apartemen ini ada mall. Ya,
Nah, anak saya tiap hari mereka kirim makanan. Nah, saya mesti keluar untuk ambil. Nah, saya ini ketemu satpam, saya ketemu cleaner, ya. Baik satpam untuk mall maupun satpam untuk apartemen, cleaner juga. Maaf, saya cuma cerita. Saya itu sudah kebiasaan saya. Kalau saya dapat berkat, saya ingin memberkati orang lain. Ya ampun, ini anak-anak itu sayang saya. Dikirimi makanan sampai lebih-lebih, saudara. Nggak mungkin dihabisin. Saya bilang sudah, jangan dikirim. Nah, mereka juga nggak tahu. Nggak mungkin saya akan beri laporan. Sudah kirim ini. Aduh, pokoknya kirim. Akhirnya apa? Ya saya bagi. Jadi tiap hari kalau saya turun, saya pasti bawa. Aduh, satpam cleaner itu senang kalau melihat saya. Bahkan di salah satu gerai di mall ini tutup. Mallnya tutup, mobil buka. Ada kafe yang buka. Tapi nggak boleh duduk, orang pesen. Nah, berapa hari ini Roh Kudus gerakkan. Panggil mereka, kamu bayar. Apalagi kafe itu memberi potongan 15% kalau penghuni di apartemen ini. Wih, saya kesempatan gunakan diskon itu untuk mereka saya belikan. Milih sudah kamu. Mau berapa orang? Ada 6 orang, 7 orang, silakan. Hampir tiap hari saya kerjakan itu. Karena saya ini wakil Tuhan Yesus. Untuk berbagi. Nggak mungkin saya makan sendiri semuanya. Nah, itu salah satu contoh. Itu yang kami buat di Papua, saudara. Oleh kemurahan Tuhan. Tuhan bisa menolong kami untuk bisa membuat sekolah gratis untuk anak-anak Papua tinggal di asrama lagi. Karena kami tahu yang dari dalam ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, yang saya pegang itu Amsal 3 ayat 27 dan 28. Seru sekali di ayat itu. Maka itu kalau yang dari dalam ini sudah dipulihkan, dari dalam ini diperbarui, dari dalam ini diubahkan, dari dalam ini sudah karakter Yesus yang nyata. Sudahlah, kemana saja kita pergi, orang akan melihat hidup Yesus lewat hidup kita. Serius, saudara. Nah, Amsal 3, 27, 28. Saya akan bacakan dengan terjemahan yang tepat. Karena dalam terjemahan baru Indonesia ya, saudara boleh lihat terjemahan yang lain. Janganlah menahan kebaikan. Ya, untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Seharusnya begitu. Ya. Saya ulangi. Amsal 3, 27, 28. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ini loh saudara luar biasa. Kebaikan Bapa di surga atas kita itu kan gratis. Dan gak cuma gratis. Kebaikan Bapa kita yang kita terima dalam hidup itu berlimpah saudara. Gak akan mungkin kita pakai untuk diri sendiri dan keluarga kita. Saya pakai istilah yang jelek. Bisa overdosis kita. Kalau semua berkat Tuhan itu kita miliki sendiri untuk diri kita dan keluarga kita. Nggak mungkin habis. Nah, kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup ini. Menurut Amsal 3:27. Ayo bagi untuk mereka yang berhak menerimanya. Karena kita mampu melakukan. Itu kata Amsal 3:27. Terima kasih Bapak. Ada hukum kasih sehebat itu. Nah, jadi walaupun selama pandemik ini kita susah bertemu orang gak boleh dekat, tetap kita bisa berbagi. Karena kebaikan Tuhan atas kita melimpah dan gak habis-habis untuk kita nikmati sendiri. Ayat 28. Janganlah berkata kepada sesamamu. Maksudnya kalau mereka perlu makan, perlu sesuatu. Jangan berkata kepada sesamamu begini. Saudara, kembalilah besok. Maka aku akan beri. Lalu kalimat terakhir ayat 28. Manis sekali. Sangat human. Manusiawi betul. Sedangkan yang diminta itu ada padamu. Wih, saya bertobat. Saya lupa tahun 80-an awal. Pertama kali Roh Kudus merevelation ayat 2 ayat itu kepada saya.
Begitu sampai hari ini kami suami istri suka berbagi. Jangan berkata kembali besok. Kalau yang mereka minta itu sekarang ada pada kita. Luar biasa. Nah celakanya, kalau sampai pakai besoknya orang Jawa. Maaf yang Jawa ya. Sebab orang Jawa kok berkata besok, itu belum tentu besok hari yang berikut. Tidak. Orang Jawa berkata besok, bisa besok-besok. Nggak tahu kapan. Maaf. Ya mati itu orang. Ini intermezzo saja. Nah itulah hidup yang diperbarui. Yang dari dalam keluar. Oh banyak orang akan keberkatan. Nah kalau saudara nggak punya. Ternyata ada juga firman yang mengajar kita. Kalau kita nggak punya dan ada orang yang perlu. Lukas 11 saudara. Dalam ayat 9. Begini. Pasti banyak yang hafal Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu. Aku berkata kepadamu. Mintalah. Kamu akan diberi. Carilah. Kamu akan mendapat. Ketuklah pintu. Kamu akan dibukakan. Nah. Kita nggak pernah perhatikan. Kalimat pertama di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Tuhan Yesus mendahului dengan kalimat pendek. Oleh karena itu. Nah selama ini kita nggak pernah membongkar. Oleh karena apa? Jadi mulai hari ini. Bagi yang punya pakailah Amsal 3, 27, 28. Tapi yang tidak punya pakailah Lukas 11. Ayat 5 sampai 9. Nah, oleh karena itu ternyata dimulai dari ayat 5. Baca saja. Begini kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Apabila ada di antara kamu yang kedatangan temanmu, sahabatmu pada tengah malam. Dan mereka memerlukan makanan. Ternyata di rumahmu gak ada makanan. Lalu engkau berkata kepada sahabatmu, tunggu ya. Aku pergi ke rumah sahabat baikku yang punya roti. Nah tamunya kita tinggalkan. Tengah malam loh saudara. Ayatnya jelas tengah malam. Waktu kita pergi ke rumah sahabat kita yang punya roti. Dijawab sorry. Semua sudah tidur. Pintu sudah terkunci semua. Anak-anakku juga sudah tidur. Aku gak bisa memberikan kepadamu. Nah ada kalimat unik. Hei sahabat. Pinjamkan kepadaku 3 roti. Ini unik. Kenapa kok pinjamkan? Kenapa enggak minta? Pinjam. Yang kedua, kenapa 3 roti? Ganjil. Ternyata saudara, itu artinya. Apa saja yang kita punya. Ternyata bukan milik kita. Itu kita pinjam kepada Tuhan. Nah namanya pinjam harus kita kembalikan. Nah cara mengembalikannya bukan kepada Tuhan. Tetapi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam istilah bahasa Inggris saya pakai itu sampai hari ini. Pay it forward. Nah di Amerika pernah ada film bagus Pay it forward. Jadi kalau kita ditolong orang lain. Dan orang itu mau kita balas. Orang itu berkata jangan balas kepadaku. Balaslah kepada orang yang perlu. Wih saudara, kalau hidup ini ada di hidup kita. Dunia ini mengalami perubahan. Pay it forward. Maaf, saya cuma cerita. Sejak tahun 81, pertama kali saya menyekolahkan anak orang. Sampai bulan Mei yang lalu, saya sudah meluluskan kira-kira 400 sekian, 90 sekian sarjana. Sejak tahun 81, saudara. Oleh kemurahan Tuhan saya meluluskan 58 S2. Di semua ilmu. Semua latar belakang pendidikan yang beda-beda ilmunya. Tuhan memampukan saya meluluskan 6 doktor S3. 14 dokter umum untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua mereka yang saya biayai 2 spesialis. 1 pilot. Semua mereka tidak pernah saya minta kamu balas ke kami, tidak.
pay it forward. Nah, maka itu pinjamkan kepadaku 3 roti. Bukan minta, bukan diberi, pinjam. Harus kita kembalikan. Kenapa 3 roti? Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roti pertama untuk rohnya, roti kedua untuk jiwanya, mentalnya. Roti ketiga memang untuk fisiknya, untuk perutnya. Papa kita luar biasa. Tapi yang punya pabrik roti jawab, maaf, kami sudah tidur, pintu sudah terkunci semua. Besok aja. Nah, ada ayat 8 itu saya malu kalau membaca. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Coba nanti cari terjemahan berapa bahasa. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Akhirnya sahabatnya yang punya roti bangun juga. Dan memberikan, meminjamkan apa yang diperlukannya. Nah, terjemahan ayat 8 Lukas 11 itu membingungkan. Harusnya begini loh. Ketika kita yang kedatangan tamu tengah malam nggak punya apa-apa, lalu kita ingat sahabat kita ketuk pintunya. Jawabannya nggak bisa. Nah, ayat 8 berkata gini. Karena mereka 2 bersahabat, maka yang ketuk pinjem roti itu berkata, ngomonglah sampai capek, kamu nggak mau bangun. Aku akan tetap ketuk. Dan aku tahu kamu nggak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, yang punya roti juga sama keras kepalanya. Ketoklah sampai capek. Aku nggak akan bangun. Dan aku tahu kamu nggak akan marah karena kamu sahabatku. Jadi dua-dua sama keras. Tapi ada satu sikap dari saudara dan saya. Ketika ada orang yang membutuhkan sesuatu dan kita sedang tidak punya. Sikap apa itu? Karena sikapnya yang tidak malu itu. Akhirnya bangun juga yang punya roti. Baru ayat 9. Oleh karena itu, mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan dapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan ampuni kami. Justru kalau saudara dan saya sedang minta untuk kepentingan diri sendiri, kita harus tahu malu. Maka itu di Amerika ada istilah push. P-U-S-H. Push. Dorong. Tekan. Di akronim. Prayer. Ya. P. Ya. Until something happen. Nah. Itu bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi untuk orang yang tengah malam mampir ke rumah kita. Dan kita sedang gak punya apa-apa. Datanglah kepada yang punya roti. Orang Bethlehem itu. Yesus Kristus Tuhan. Dia berasal dari rumah roti. Selalu tersedia roti. Jam berapapun kita diizinkan datang. Luar biasa. Kalau hidup saudara dan saya diperbarui dari dalam, maka inside out. Yang keluar itu cuma kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan. Ingat tuh, kita ambasador itu udah besar. Kita tidak boleh menolak penjahat yang datang ke hidup kita. Kita harus terima. Maka itu Yohanes 20 ayat 23. Begitu Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Ada otoritas tertinggi. Itulah otoritas ambasador. Otoritas 2 besar. Yohanes 20:23. Barang siapa yang kau ampuni dosanya, maka Tuhan mengampuni. Jadi ampunilah orang-orang itu. Karena kita duta besar kerajaan surga di dunia ini. Wih, dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kalau gereja menjadi duta besar. Maka itu ayo. Hari-hari ini saudara ketika COVID merajalela.
Puji Tuhan, di Afrika, saya lupa negara mana. Gereja terbesar di Afrika menyulap gedung besar itu untuk rumah sakit darurat COVID-19. Luar biasa. Harusnya begitu. Hidup kita, anak-anak Tuhan ini, menampung orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menikmati kasih Tuhan. Gereja harus jadi jawaban di masa yang susah seperti ini. Jangan egois. Jangan hanya mementingkan diri sendiri saja. Tapi ayo kita lihat keperluan orang-orang lain di sekitar kita. Ingat loh dengan 2 hukum ini. Kalau kita punya, bagi. Kalau nggak punya, datang ke orang Bethlehem itu. Pinjamkan kepadaku 3 roti itu. Kalau gereja menjadi seperti ini, menjadi jawaban buat banyak orang di sekitar kita, maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Nama Bapa kita di surga dipermuliakan. Jadi ayo mulai hari ini kita menjadi pelaku firman. Hidup jangan egois, hidup jangan pelit, hidup harus berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah roti yang siap dibagi untuk orang yang lapar di tengah kesusahan dunia ini. Itulah gereja yang jadi jawaban buat mereka semua. Saya akan akhiri dengan kalimat ini. Stop. Hanya menuntut Tuhan menjawab doa kita. Tapi mari mulai hari ini, saudara dan saya menjadi jawaban doa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini jauh lebih indah dan lebih mulia daripada kita push, pray until something happen untuk diri kita. Enggak. Tapi push untuk orang-orang di sekitar kita. Jadilah jawaban doa buat orang-orang lain. Maka Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih Pastor Nandoyo, Pastor Tommy. Tuhan